Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dan pada video kali ini akan kami bahas tentang kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Al-Barra bin Malik radhiyallahu anhu, ujung tombak pasukan muslimin yang terkenal dengan gagah berani dalam setiap peperangan. Al-Barra bin Malik adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan saudara dari Anas bin Malik. Ia dikenal sebagai pejuang yang gagah berani dan aktif dalam berbagai pertempuran seperti Perang Uhud dan Perang Khandaq. Al-Barra dihormati karena kesetiaannya kepada Nabi Muhammad dan dedikasikannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia juga dikenal karena kepribadiannya yang penuh kasih dan juga perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Nama lengkapnya adalah Al-Barra bin Malik bin An-Nadir bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amir bin Ghanam dari Bani Ghanam bin Adi bin Najjar, berasal dari Bani Khazraj dari Bani Azad. Al-Barra ini adalah saudara dari pelayan Nabi, yaitu Anas bin Malik. Dari garis keturunan ayah dan ibunya adalah Ummu Sulaim binti Milhan. Al-Barra membersamai Nabi Muhammad SAW dan dia mengikuti semua pertempuran. Setelah pertempuran Badar, dia juga mengikuti Bai'at Ridwan. Nabi SAW pernah bersabda tentang sosok Al-Barra ini. Beliau bersabda, "Banyak orang yang berambut kusut, masai dan berdebu, dan hanya memiliki 2 pakaian lapuk hingga tidak diperhatikan orang sama sekali. Namun seandainya ia memohon kutukan kepada Allah bagi mereka, pastilah akan diluluskannya." Dan di antara orang-orang itu ialah Al-Barra bin Malik. Salah satu keutamaan Al-Barra ini adalah dia diketahui memiliki suara yang sangat bagus dan juga merdu. Al-Barra terkenal sosok pemuda yang berani dan hebat dalam berperang, hingga Umar bin Khattab sendiri khawatir dengan keberanian Al-Barra ini. Saking khawatirnya, setelah wafat Rasulullah SAW, Al-Faruq Umar bin Khattab pernah mengirimkan surat kepada para gubernur di seluruh wilayah Islamnya. Isi suratnya adalah, "Jangan kalian jadikan Al-Barra sebagai komandan pasukan, karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya, dikarenakan dia seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukannya." Lantas, kenapa Umar bin Khattab begitu khawatir dengan keberanian Al-Barra? Maka pertanyaan ini akan terjawab setelah Anda mendengar kisah keberanian dan kepahlawanannya berikut ini. Silakan simak sampai tuntas, semoga bermanfaat. Kisahnya bermula tidak lama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Banyak suku ataupun kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agamanya dengan berbondong-bondong pula, hingga tidak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan juga Ansar dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan juga kebenaran, juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan pedang. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah. Mereka itu pengikut dari Nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai jumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangnya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukaan, bukan karena mempercayai kenabiannya.
Sebagian penduduknya ada yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur. Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang jujur dari kalangan Mudar, yaitu Nabi Muhammad SAW." Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil apa-apa. Kemudian Abu Bakar mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Di antara barisan pasukan terdepan ada Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Negev. Tidak lama berselang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin, sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka. Sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid Al-Walid. Bahkan mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bila tidak dihalangi oleh salah satu orang mereka. Khalid bin Walid, sang komando pasukan, mendekati pasukannya, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansar. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh kaum muslimin. Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Barra bin Malik. Khalid berkata kepadanya, "Giliranmu, wahai pemuda Ansar, untuk menghadapi mereka." Setelah itu, Al-Barra menghadap kepada kaumnya sambil berkata, "Wahai kaum Ansar, jangan ada seorang pun di antara kalian yang berpikir bisa kembali ke Madinah. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian syurga." Lalu Al-Barra bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrikin itu. Ia memporak-porantakan barisan lawan dengan garangnya. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah, hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar dengan keberanian Al-Barra ini. Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Kebun Kematian. Dikenal demikian karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan anak panah itu hujan yang turun saking sangat banyaknya anak panah. Pada hari itu, pada saat itu pula, sang ujung tombak muslimin yang pemberani tampil dengan gagah perkasa. Al-Barra berkata, "Wahai kawanku, letakkan aku di atas perisai. Letakkan perisai itu di atas tombak, lalu lemparkan aku ke dalam kebun, dekat dengan pintu. Entah aku nantinya mati syahid atau aku akan membukakan pintu untuk kalian." Dalam sekejap mata, Al-Barra duduk di atas perisai. Badannya amat ringan. Puluhan tombak mengangkatnya, lalu ia dilemparkan ke dalam kebun kematian di tengah ribuan pasukan Musailamah. Al-Barra turun di tengah mereka bagaikan petir. Al-Barra terus menyerang mereka di depan pintu sampai ia berhasil membunuh belasan orang musuh, lalu dia membukakan pintunya. Al-Barra mendapatkan lebih dari 80 luka akibat panah dan sayatan pedang. Begitu pintu terbuka, kaum muslimin menyerbu kebun kematian, baik dari atas dinding maupun dari pintu-pintunya. Pedang-pedang mereka menebas leher orang-orang murtad yang berlindung di balik dinding kebun kematian.
kaum muslimin berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang. Musailamah Al-Kadzdzab pun tewas dalam peristiwa itu. Al-Bara bin Malik dibawa ke tenda untuk diobati. Khalid bin Walid sendiri yang langsung menangani keperawatannya selama 1 bulan. Allah Subhanahu wa taala menentukan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangannya, yaitu Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik Al-Ansari senantiasa mengharapkan mati syahid yang telah luput pada saat berada di kebun kematian. Peperangan demi peperangan senantiasa beliau ikuti karena rindu untuk mendapatkan cita-citanya yang besar dan kerinduannya untuk menyusul Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampailah ia pada perang penaklukan Tustar yang terletak di negeri Persia. Maka disitulah cita-cita Al-Bara tercapai. Ketika itu pasukan Persia berlindung pada salah satu benteng besar yang kokoh. Kaum muslimin menggepung mereka bagai gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Ketika pengepungan telah berlangsung beberapa saat, kesulitan terbesar telah menimpa pasukan Persia. Mereka mengayunkan rantai-rantai besi dari atas benteng. Rantai-rantai itu digantungi cakar-cakar dari baja. Cakar-cakar itu telah dipanaskan dengan api hingga membara. Cakar-cakar api itu digunakan untuk menyambar dan mengait tubuh pasukan muslimin. Kaum muslimin yang berhasil dikaitkan akan diangkat ke arah mereka dalam keadaan mati atau hampir mati. Salah satu cakar panas mengait Anas bin Malik, yaitu saudara dari Al-Bara bin Malik. Lalu Al-Bara melihat Anas bin Malik terkena cakar pasukan Persia. Kemudian pasukan Persia itu menarik tubuh Anas bin Malik ke atas benteng. Melihat itu seketika Al-Bara langsung melompat ke atas dinding benteng untuk menyelamatkan saudaranya. Ia memegangi rantai yang mengait Anas bin Malik. Ia mencoba melepaskan dengan mengeluarkan saudaranya. Tangan Al-Bara terbakar hingga keluar asap, namun Al-Bara tak memperdulikannya. Ia berhasil menyelamatkan saudaranya, lalu turun ke tanah dalam keadaan tangannya tinggal tulang saja, tidak ada dagingnya sekalipun. Pada perang inilah Al-Bara berdoa kepada Allah agar memberinya derajat syahid. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Al-Bara gugur sebagai syahid dalam keadaan amat rindu berjumpa dengan Allah. Semoga Allah pun mencerahkan wajah Al-Bara bin Malik di surga, serta menyejukkan pandangan matanya dengan bersahabat bersama kekasih tercintanya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, itulah akhir cerita kisah dari sosok pemberani, yaitu Al-Bara, ujung tombak kaum muslimin dalam setiap peperangan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Cukup sekian perjumpaan kita pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.